walaupun mobilnya mau digunain untuk masuk tambang untuk daerah Berau, tapi di sini untuk Pak Bosnya karena memang sudah sultan, jadi di sini mobilnya harus dimodif dengan gaya sultan juga dong pastinya. Langsung kebuka sendiri. Kayak kalau misalnya cara nutupnya juga gampang banget, tinggal ditutup aja dan pastinya memang ini khusus. Semua aksesorisnya itu khusus untuk Triton tahun 2022-2021. Tinggal melalui handphone aja. Tuh, tinggal diputar-putar aja. Oke, thank you sudah ngeklik video ini dan selamat datang di Sinar Galaxy Variasi Balikpapan nih guys. Kembali lagi dengan aku Feni. Hari ini aku kedatangan, lebih tepatnya pagi-pagi nih sih guys. Aku kedatangan Triton tahun 2021. Tipenya yang paling tinggi banget, yaitu yang Ultimate. Untuk Pak Bos ini juga jauh banget dari Berau. Estimasi perjalanan ke Balikpapan membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk ini. Jadi nanti untuk Triton tahun 2021-nya ini warna putih bakalan kita modif supaya lebih ganteng. Apalagi guys, untuk di bagian Tritonnya kita bisa mendekat. Untuk di bagian lampu nanti bakalan kita ganti menggunakan bilet. Terus kemudian untuk penampakan depannya ini kan masih polos banget, masih ori banget. Untuk yang pertama nanti bakalan keganti ada grill. Jadi di sini masih menggunakan grill yang standar. Kalau misalnya grill yang standarnya ini memang sudah keren, cuma nanti kalau misalnya ketambahan punya kita itu menggunakan warna hitam untuk barangnya juga masih disimpan. Nanti bakalan kita tunjukin saat setelah proses pemasangan ya. Terus untuk plat nomor nanti juga bakalan berubah menjadi plat nomor yang akrilik. Terus untuk di bagian DRL-nya di sini juga nanti bakalan berubah juga untuk di bagian DRL-nya bakalan kepasang garnish juga. Dan yang paling keren lagi untuk di dalamnya ini nanti bakalan kepasang bilet. Ini aku coba tunjukin kamu dulu untuk hasil nyala pertama kalinya. Jadi kalau misalnya belum dipasangin apa-apa itu masih standar banget nih. Nah untuk nyala lampunya pastinya kalau misalnya menggunakan bilet hasil nyalanya itu lebih terang. Kalau misalnya sekarang tuh cuma standar doang, kurang terang. Nanti bakalan kepasang bilet dilengkapi dengan lampu alis bagian dalam. Untuk lampu alis bagian dalamnya nanti bisa dikontrol melalui handphone untuk perubahan warnanya nih. Itu juga best seller banget. Jadi untuk yang sekarang itu pemasangan bilet dilengkapi dengan lampu alis itu hasil nyalanya tuh lebih keren dan lebih cakep lagi nih. Jadi untuk di bagian depan nanti juga bakalan kepasang untuk shock di bagian depan. Ini kita coba lihat dulu perbandingannya. Jadi ini tadi sudah sempat kepasang untuk yang shock bagian depannya. Jadi untuk di bagian shock kap mesinnya di sini bakalan menggunakannya model hidrolik. Yang lamanya itu yang standar model stang nanti bakalan berubah semua. Nah jadi yang kalau misalnya yang lama itu sudah ribet banget gak sih? Kalau misalnya yang lama itu kan mesti stang-stang kayak gini nih ya. Kalau misalnya yang sekarang itu sudah menggunakan hidrolik, pastinya lebih enak banget. Apalagi untuk mobilnya, nanti ini kan bakalan digunain oleh Pak Bosnya untuk masuk tambang. Nah, kalau misalnya kadang mesin overheat atau kepanasan, itu kan kadang repot banget kalau misalnya kita harus buka kap mesin dalam kondisi panas. Kalau misalnya sudah menggunakan yang hidrolik tadi, pastinya itu lebih aman saat kita buka kap mesin. Jadi kalau misalnya menggunakan hidrolik, itu tinggal angkat tuasnya ini aja, nanti dia bakalan naik sendiri seperti lift nih. Oke, jadi untuk di bagian depan nanti bakalan kepasang hidrolik, terus kemudian ada plat nomor diamond, dan plat nomornya yang akrilik ya. Terus kemudian ada pemasangan grill juga, dan ada pemasangan body kit depan untuk punyanya si Triton tahun 2021, dan ada pemasangan untuk DRL juga untuk di bagian fog lamp-nya. Oke, kita main lagi. Untuk ke bagian samping di sini juga masih polos. Di sini Pak Bosnya request supaya dibikin makin gagah dan makin keren nih. Jadi nanti untuk di bagian samping bakalan kita pasangin over fender menggunakan warna hitam. Yang pastinya kalau misalnya menggunakan over fender itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama, supaya mobil kamu itu nggak kotor kalau misalnya kena lumpur. Apalagi mobilnya ini kan bakalan digunakan untuk masuk tambang nih. Nah kalau misalnya daerah tambang itu kan pasti nanti kotor. Kalau misalnya mobilnya, apalagi mobilnya warna putih ya. Kalau misalnya nanti dipasangin over fender, jadi dia itu sebagai pelapis tambahannya supaya lebih aman lagi, supaya lebih bersih lagi. Terus kemudian untuk di bagian samping nanti juga bakalan kepasang list body, nanti hasilnya tuh juga keren banget, cakep banget juga. Untuk di bagian luarnya nanti ini bakalan kepasang roll bar. Jadi roll bar yang sudah ada seperti ini, Pak Bosnya ganti menggunakan yang lebih cakep lagi, lebih ganteng lagi. Nanti bakalan dilengkapi juga dengan lampu. Kalau misalnya ini kan cuma polos biasa standar doang nih. Terus kemudian nggak kalah keren lagi untuk di bagian belakang, bagian stop lamp nanti bakalan kita ganti. Jadi stop lamp yang standar yang seperti ini, sebenarnya stop lampnya sudah cakep. Cuma karena Pak Bosnya itu seneng banget sama yang keren-keren, sama yang modif-modifan. Jadi nanti untuk di bagian stop lampnya bakalan kita ganti menggunakan warna smoke nih. Apalagi untuk di bagian stop lampnya sendiri tuh guys, nanti hasil nyalanya tuh running sign-nya tuh juga cantik dan keren banget. Apalagi untuk nanti di bagian plat nomor belakangnya tuh juga bakalan keganti.
Terus kemudian masih banyak lagi untuk di bagian interior dalam, kita bisa mendekat lagi untuk ke interior dalam. Soalnya untuk interior dalam tuh juga diperhatikan loh, jadi hal-hal kecil tuh juga diperhatikan sama Pak Bosnya. Untuk di bagian dalam nanti bakalan kepasang head unit Android, terus kemudian untuk karpetnya itu juga bakalan berubah menjadi karpet yang 7 dimensi ya, nanti bakalan keganti yang 7 dimensi. Terus kemudian untuk di bagian karpet, itu keren banget karena dia itu kan awalnya belum pakai karpet dasar. Nah itu rawan banget kalau misalnya kotor nih. Jadi nanti mobilnya ini bakalan full digunakan untuk kegiatan masuk tambang. Mobilnya bakalan digunakan untuk kegiatan masuk tambang full, jadi di sini dimodif-modif supaya lebih keren. Dan yang aku baru tahu juga untuk dari Triton ternyata ada tipe yang paling tinggi, yaitu yang Ultimate. Dan dia itu sudah ada putaran giginya sudah seperti kayak punya Pajero ya. Aku sendiri sih baru tahu sih. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini dulu untuk yang belum dipasangnya. Nanti karena bakalan kepasang beberapa item lagi nih. Jadi kurang lebih kalau misalnya dihitung-hitung sekitar ada 15 item ke atas yang bakalan kepasang. Dan untuk hasil pemasangannya tuh dijamin cakep dan rapi deh ya. Bagus banget deh. Jadi guys, untuk kamu nih yang punya Triton juga tahun 2021, mau tipe yang Ultimate seperti ini atau tipe yang lainnya juga bisa. Untuk kamu yang mau modif-modif seperti ini, tetap stay tune di channel ini ya. Against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top 2. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib. Di sini mobilnya sudah selesai, walaupun mobilnya mau digunain untuk masuk tambang untuk daerah Berau, tapi di sini untuk Pak Bosnya karena memang sudah sultan, jadi di sini mobilnya harus dimodif dengan gaya sultan juga dong pastinya. Pastinya untuk dari Tritonnya ini pasti penampilannya bakalan jauh beda banget kalau misalnya sudah ke daerah Berau. Apalagi guys, untuk daerah interiornya sudah kita upgrade, eksteriornya sudah kita upgrade, bahkan untuk lampu penerangannya pun juga sudah kita upgrade supaya lebih terang lagi. Kita lihat dulu untuk eksterior bagian depan apa sih yang kira-kira berubah. Jadi untuk di bagian grill di sini sudah beda banget tampilannya dari grill yang lama standar. Jadi untuk grill yang sekarang ini dilengkapi dengan warna hitam, ada warna silver dan ada merahnya juga untuk di bagian logo Mitsubishi-nya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kamu yang takut sensornya ini bakalan kena nggak sih? Soalnya ini kan Tritonnya yang tipenya paling tinggi ya. Untuk dari sensor kita ada lubangnya sendiri, jadi tenang aja nggak bakal ngeganggu sensor kamu yang asli. Jadi untuk penampakan grillnya pastinya tuh lebih keren banget karena ini menggunakan grill model Alphard. Jadi untuk grillnya itu modelnya turun seperti ini. Dan untuk di bagian sensor untuk bagian tengahnya di sini ini juga sudah aman banget nih guys. Terus kemudian nggak kalah cantik lagi untuk di bagian plat nomor, di sini sudah kita ganti, coba kita nyalain. Jadi posisi plat nomor sudah kita ganti menggunakan warna hitam. Terus kemudian dengan model Diamond Starlight 7 dimensi, membuat mobil Pak Bosnya terlihat lebih sangar lagi walaupun digunain untuk masuk tambang nih. Dan kalian bisa lihat sendiri, untuk di bagian grillnya, untuk di bagian lampunya sudah kita isi menggunakan warna merah. Jadi supaya lebih sangar, soalnya kan untuk di bagian Triton itu kan identik dengan yang sangar-sangar gitu guys. Nah, untuk di bagian lampu penerangannya juga sudah kita upgrade. Jadi di sini sudah kita menggunakan bilet dan untuk bagian lampu alisnya nih, ini bisa warnanya diganti menggunakan handphone. Oke, habis ini bakal aku tesin untuk hasil dari handphonenya. Kita coba lihat dulu untuk hasil dari handphonenya ya. Kita pinjam dulu handphonenya. Boleh kita pinjam mas handphonenya? Nah, jadi untuk warnanya itu bisa diganti menggunakan handphone aja nih guys. Ini pokoknya gampang banget, simple banget, dan tuh sudah keren banget. Jadi warnanya itu bisa disesuaikan dengan warna mood kalian. Apalagi untuk di bagian devil eye-nya, coba kita nyalain. Jadi di sini untuk bagian devil eye-nya sudah kita ganti menggunakan warna merah. Nyalain. Nah, kita bisa lihat untuk di bagian hasil nyalanya itu cantik banget dan cakep banget. Jadi untuk di bagian devil eye-nya itu memang benar-benar harus kepasang warna merah, soalnya untuk di bagian grillnya sendiri sudah kita pasangin warna merah. Jadi membuat mobil Pak Bos tuh terlihat lebih sangar lagi nih guys. Kalau misalnya mau warnanya diganti juga gampang banget nih. Tinggal melalui handphone aja. Tuh, tinggal diputar-putar aja. Kalau misalnya mau mode yang agak rame juga bisa. Nah, di sini nih. Jadi modenya tuh banyak banget. Tersedia ratusan guys. Jadi untuk warnanya tuh bahkan sampai ribuan. Karena warnanya tuh bisa diganti sesuai dengan mood kalian melalui handphone ini aja. Jadi untuk warna, untuk pilihan modenya itu juga banyak. Dan kalau misalnya cuma menangin warna doang, itu kayaknya kurang ya. Nah, untuk lampu penerangannya ini sudah kita upgrade juga supaya lebih keren. Langsung aja kita nyalain untuk di bagian low beam-nya. Jadi posisi low beam pertama kali guys, untuk lampu biletnya sudah kita ganti. Kalian bisa lihat untuk hasil lampu penerangannya nih. Jadi untuk dari hasil lampu penerangannya, hasilnya seperti ini. Ini sorry kena angin. Nah, kemudian untuk hasil nyalanya tuh rata ya guys ya. Jadi dia tuh nggak bakalan
ngeganggu pengendara lain yang ada di depan juga karena dia itu semacam seperti ada cut off-nya ini ya. Jadi untuk di garisnya kalian bisa lihat ini garisnya lurus di angka 50. Kemudian kita coba naikin untuk di bagian high beam-nya. Kalau misalnya kita naikin ke bagian high beam-nya, dia bakalan mainnya ke arah 90 dan dia itu juga rata banget nih. Oke, ini untuk di bagian high beam dan low beam-nya sudah selesai kepasang. Ini saat siang aja sudah terang guys, apalagi nanti saat malam. Untuk dari hasil nyala lampu penerangannya itu pastinya dijamin aman dan cakep banget nih. Oke, terus kemudian untuk di bagian lampunya sudah, untuk di bagian plat nomor kita nyalain lampu warna putih. Dan yang lebih keren lagi nih, yang membedakan Triton Pak Bos dengan Triton-Triton yang lainnya adalah di bagian body kitnya. Nah, untuk di bagian body kit bagian depan, penampakannya sudah kita ganti. Jadi di sini untuk body kitnya itu keren banget, beda banget daripada Triton yang lama yang standar. Soalnya untuk di bagian body kitnya, di sini sudah kita tambahin tambahan untuk di bagian body kitnya dan untuk di bagian DRL-nya nih. Nah, untuk di bagian DRL-nya yang lamanya itu nggak nyala, di sini kita bikin nyala. Di sini adalah posisi lampu kota dan yang lampunya itu warna putih. Kita cobain posisi saat lagi hazard. Nah, saat lagi posisi hazard, dia bakalan mainnya tuh running sign semuanya. Kita bisa lihat untuk di bagian lampu alisnya nyala, untuk di bagian DRL-nya juga nyala. Jadi membuat mobil Pak Bos terlihat lebih keren lagi, apalagi kalau misalnya untuk ke daerah bawah sana, selain membutuhkan lampu penerangan tambahan, sepertinya butuh juga untuk mobil yang sedikit menarik perhatian. Soalnya kan untuk daerah sana tuh mungkin agak gelap ya. Ini cerita dari Pak Bosnya sih. Ya, jadinya membutuhkan lampu penerangan tambahan dan yang pastinya tuh lebih aman lagi untuk si mobilnya ini. Oke, untuk di bagian lampu alisnya sudah keren banget. Untuk di bagian headlamp juga sudah kita upgrade menggunakan bilet. Kita upgrade menggunakan lampu alis dan untuk di bagian DRL-nya juga sudah kita ganti supaya lebih sangar. Untuk di bagian grill juga sudah kita ganti, plat nomor juga sudah. Dan di bagian lampu dalamnya sudah kita isi menggunakan warna merah. Tapi aku tetap jatuh cinta dengan yang ada di depan nih, yaitu body kitnya. Soalnya body kitnya itu memang keren banget, dilengkapi juga dengan lampu di bagian bawahnya. Dan untuk di body kitnya sendiri itu dilengkapi dengan warna merah juga. Dan ada kombinasi warna hitam, warna silver, ada warna merahnya. Jadi di sini mobilnya tuh kelihatan lebih sangar gitu loh guys. Walaupun tidak menggunakan bumper tambahan itu ya. Tapi di sini dengan adanya si body kit ini, si mobil Pak Bos ini sudah terlihat seperti menggunakan bumper. Jadi di sini penampakan depannya juga sudah cantik banget dan nggak kalah lagi nih untuk di bagian kap mesinnya. Kita perhatikan sampai hal-hal detailnya nih. Karena mobilnya itu digunakan untuk masuk tambang, pastinya saat mobil itu overheat dia itu membutuhkan untuk buka kap mesin dong. Jadi di sini untuk proses buka kap mesinnya tuh sekarang gampang banget, tinggal menggunakan sentuhan jari aja dia bakalan langsung naik sendiri. Nah, kita coba tes, dia langsung menggunakan lift gini guys. Tuh, jadi dia langsung otomatis kebuka. Aku udah nggak perlu lagi menggunakan tuas ini lagi nih guys. Jadi untuk tuas itu kan ribet banget dan besar banget. Kalau misalnya sekarang sudah kita ganti menggunakan yang model hidrolik seperti ini kap mesinnya tuh besar banget guys. Kap mesinnya tuh berat banget. Kalau misalnya kita buka manual menggunakan tangan tuh mungkin udah capek banget. Apalagi ini kan tinggi ya. Jadi untuk di bagian tuasnya ini sudah nggak kita pakai lagi. Tuasnya sudah kita ganti menggunakan yang model hidrolik. Nah, kalau misalnya tuasnya itu kan seperti ini, kalau misalnya model hidrolik, dia langsung tinggal naik aja ke atas. Kalau misalnya cara tutupnya juga gampang banget, tinggal ditarik aja. Tuh, dia sudah langsung otomatis ketutup. Nah, gampang banget kan? Kita coba praktekin lagi saat lagi ngebukanya. Tinggal masukin, ini nggak ada yang diganti, tinggal menggunakan tuas mobil kalian aja yang ada di buka kap mesin, otomatis dia bakal langsung kebuka sendiri. Oke, kalau misalnya cara nutupnya juga gampang banget, tinggal ditutup aja dan pastinya memang ini khusus. Semua aksesorisnya itu khusus untuk Triton tahun 2022-2021. Jadi di sini untuk penampakan depannya sudah kita upgrade. Nah, kita main lagi untuk ke bagian samping. Karena untuk di bagian samping di sini sudah kita pasangin over fender. Pastinya untuk pemasangan over fendernya itu membuat mobil Pak Bos terlihat lebih gagah dan lebih keren lagi, lebih sangar lagi. Soalnya untuk si over fender sampingnya ini dilengkapi dengan baut-baut warna chrome. Jadi mobilnya warna putih ketemu dengan warna hitam, ada campuran chrome-nya, itu lebih melihat kesan lebih sporty, lebih mewah. Terus kemudian untuk di bagian over fender ya guys ya, itu dapatnya tuh full, semua roda dapat. Untuk di bagian kap mesin, untuk di bagian spion juga sudah kita upgrade. Di sini kita tutupi dengan cover spion warna hitam supaya mobil Pak Bos tuh terlihat lebih sporty. Dan untuk di bagian samping sudah kita pasangin body kit juga. Jadi untuk di bagian depan sudah kita isi dengan body kit, untuk di bagian samping juga sudah kita isi menggunakan body kit supaya lebih cakep lagi. Untuk di bagian handle outer, walaupun ini mobil tambang,
tapi tetap harus kita coverin supaya lebih aman dan lebih bersih lagi untuk bagian mobilnya nih. Jadi di sini sudah kita isi menggunakan yang ini ya, handle oven menggunakan warna hitam. Dan fungsinya tuh apa sih? Ini contohnya misalnya tuh pakai cincin ya. Jadi dia tuh kalau misalnya kita buka pintu, dia tuh nggak langsung ngelukain bodi mobil ini. Oke, terus kemudian yang tadi aku sebutin ke kalian, untuk di bagian over fender dapatnya sampai ke bagian belakang juga nih. Dan yang kalang lebih keren lagi, ini kalau misalnya mobil 4x4, aku paling suka kalau misalnya menggunakan roll bar. Soalnya untuk roll bar itu membuat mobil 4x4 itu terlihat lebih sangar, terlihat lebih keren. Nah, kalau misalnya mobil 4x4, pokoknya paling suka banget deh kalau misalnya dipasangin roll bar. Kelihatan lebih keren, lebih gendut gitu loh mobilnya, jadi kelihatan lebih sporty, kayak lebih maco gitu loh guys. Apalagi untuk 4x4-nya di sini, ini full nge-cover sampai ke bagian ujung dan dilengkapi juga dengan keranjang. Jadi kalau misalnya mau naro-naro barang itu tetap aman. Nah, kadang tuh banyak pertanyaan, kalau misalnya kita pasang roll bar, bagasi belakang bakalan keganggu nggak sih? Ini jawabannya nih, di sini Pak Bosnya masih tetap bisa nyimpen bannya yang lama. Tuh, masih ada space lebih ya guys ya. Jadi tenang aja, lebih aman juga kok. Dan ini kita menggunakan yang bahannya tuh kokoh, dijamin pastinya ya. Ini dilengkapi juga dengan pelapis anti karat. Oke, nah kalau misalnya kamu mau lihat roll bar yang model lain juga bisa, nanti bakalan aku tunjukin linknya di atas ya. Oke guys, ini adalah penampakan roll barnya yang super ganteng dan super keren. Nggak kalah lebih keren lagi nih, untuk di bagian belakang sudah kita ganti stop lampnya. Kita coba matiin dulu untuk bagian lampu kotanya. Kita lihat pertama kali. Jadi kalau misalnya lampu, nah jadi ini adalah posisi lampu kota pertama kali. Untuk stop lampnya yang lama di sini sudah berubah menggunakan yang model LED seperti ini. Di sini dia seperti model apa nih? Kayak ngebentuk angka 3 gitu ya guys ya. Jadi untuk warnanya itu hitam, yaitu warna smoke. Hitamnya itu juga pekat banget, terus kemudian dilengkapi dengan warna merah. Ini adalah posisi lampu kota. Kita cobain posisi saat lagi ngerem. Kalau misalnya posisi ngerem, kalian bisa bandingin, yang tadi tuh garis banyaknya ini nggak ada ya. Kalau misalnya kita lepas remnya, nah kalau misalnya kita lepas remnya, dia hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kita ngerem lagi, dia hasilnya tuh bakalan ngebentuk warna merahnya lebih banyak. Oke, kita cobain posisi saat lagi rating kanan. Kalau misalnya dia tuh rating kanan, dia bakalan main ke arah kanan nih guys. Tuh, keren banget ya, dia mainnya yang turun seperti ini. Nah, membuat mobil itu terlihat lebih keren, lebih sangar lagi. Apalagi mobilnya ini kan warna putih, ketemu warna smoke kayak gini, membuat mobil itu terlihat lebih keren lagi. Kita cobain posisi saat gigi mundur. Jadi kalau misalnya posisi gigi mundur, nyala lampunya itu warna putih. Kalian tenang aja, walaupun dia itu hitungannya itu stop lamp aftermarket, tapi untuk di bagian nyala lampunya itu semuanya itu tetap sama kok. Ngerem tetap warna merah, rating tetap warna kuning, putih untuk bagian atlet guys. Jadi kalau misalnya kamu mau ganti stop lamp, udah nggak perlu worry lagi, nggak perlu takut lagi, tenang aja, semua nyala lampunya itu kembali nyala seperti warna semula. Terus kemudian untuk di bagian belakang juga sudah kita isi menggunakan plat nomor Diamond 7 dimensi Crystalite. Untuk plat nomornya full ngikutin lekukan bodi mobil, jadi mobil Pak Bos terlihat lebih maco, lebih keren lagi. Dan untuk di bagian plat nomornya itu kalau misalnya kita ngerem, dia nyala lampunya itu bakalan berubah menjadi warna merah seperti ini. Oke, ini untuk di bagian belakangnya sudah, untuk di bagian depannya sudah. Yang di bagian eksterior luarnya sudah, sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk kita lihat nih. Jadi di dalamnya sudah kepasang head unit Android khusus untuk punyanya Triton. Jadi di sini head unit Androidnya tuh sudah ngelink juga sekalian dengan si setirnya. Langsung kita tes aja, kita coba lihat nih ya. Nah, jadi untuk penampakannya sendiri tuh jauh lebih beda dari yang kemarin tuh ya. Yang standar itu kemarin tuh kan beda banget, jadi sini tampilannya lebih cantik lagi nih guys. Nah, tadi yang seperti kalian lihat, di sini remote steering aku bisa langsung mainin untuk bagian volume up dan volume down-nya. Jadi udah nggak perlu ribet lagi pencet-pencet di head unitnya. Nah, seperti ini nih. Oke. Tuh. Untuk dari penampakannya pasti jauh lebih keren ya untuk si head unitnya sendiri nih. Jadi untuk head unitnya ini pemasangannya tuh plug and play, terus kemudian nggak ada ngerusakin soket ori kalian sama sekali. Di sini penampakannya tuh kalian bisa lihat tuh ya, keren banget, mantap banget, full ngecover sampai ke bagian bawah juga. Untuk si head unitnya sendiri ini pastinya tuh jauh lebih keren daripada head unit yang sebelumnya nih guys. Jadi untuk tampilannya di sini juga IPS, dilengkapi dengan layar IPS. Layar IPS tuh gimana sih? Nih, kalau misalnya kita lihat dari samping dia tuh nggak bakalan ngegelap. Kalau misalnya yang belum layar IPS, kalau misalnya kita lihat dari kanan dari kiri, dia bakalan ngegelap nih guys. Tuh. Hasilnya tuh pasti jauh lebih cantik daripada yang layar biasa tuh guys. Ini kayaknya agak terang ya, ini apa? Ini aku matiin aja kali ya. Oke, kita matiin.
Nah, sekarang untuk dari layarnya sendiri itu dilengkapi dengan banyak fitur nih guys. Jadi untuk fitur-fiturnya sendiri tuh untuk di bagian depan ada navigasi, ada radio, terus kemudian ada aplikasi. Yang pasti yang hal utama yang harus ada itu adalah Bluetooth dan ada musik juga nih. Pasti tujuan utamanya kalian dengerin head unit di dalam mobil tuh supaya musiknya tuh lebih keren nggak sih? Jadi di sini untuk head unitnya dilengkapi dengan musik, ada Bluetoothnya juga, dan nggak perlu ribet-ribet lagi. Kalau misalnya kamu mau nambah aplikasi, kamu bisa nambah di Play Store. Kalau misalnya kamu mau dengerin lagu, itu kamu bisa juga di YouTube. Di sini memang belum. Nah, contohnya seperti ini guys. Kalau misalnya kita lagi buka YouTube, dia langsung menampilkan aplikasi YouTube ini. Jadi udah keren banget. Ini pasti udah familiar deh dengan tampilan YouTube seperti ini. Kalau misalnya kalian lagi nyetir nih ya, terus kemudian mau kecilin suaranya, itu tinggal kecilin melalui remote aja. Kalau misalnya mau next nih, kita bisa lihat ini ya. Kalau misalnya kamu mau next ke video yang setelahnya, kamu bisa langsung pencet yang ada tombol nextnya ini. Oke, jadi koneksinya itu gampang banget juga, tinggal melalui hotspot handphone kalian aja, tinggal masukin akun Gmail kalian, sudah segampang itu. Jadi udah nggak perlu ribet-ribet lagi nih guys. Nih, kita kembali lagi nih, pengen lagu yang tadi, kita kembali lagi, tetap bisa dong. Tuh, jadi kita tetap bisa kembali, kemudian kita juga bisa next, kita bisa previous ke video yang sebelumnya. Nah, untuk tampilannya juga gampang banget, untuk nge-search-nya juga gampang banget. Udah kalian pasti udah familiar banget dengan tampilan head unit Android yang seperti ini. Karena ini benar-benar sudah seperti handphone kalian tapi taruhnya di mobil. Dah sesimpel itu deh guys. Jadi udah nggak perlu ribet-ribet lagi. Oke, terus kemudian kalau misalnya untuk aplikasi yang lainnya, itu kamu bisa nambah-nambah di dalam Play Store ini. Jadi sekarang tuh udah lebih dipermudah, udah asik banget. Kalau misalnya mau nambah aplikasi, tinggal nambah aja nih di Play Store ini guys. Tuh. Terus kemudian kalau misalnya kamu itu mau searching gitu ya, ada Chrome nih, disediain Chrome juga. Dan kalau misalnya kamu navigasi seperti biasa, bisa menggunakan Google Maps. Jadi sekarang kalau misalnya kamu itu ya, yang biasa jomblo di mobil gitu ya kan, nggak ada yang megangin, aduh directionnya kemana ya, kalau misalnya kita mau ke Iwak atau mau kemana gitu. Sekarang udah gampang banget guys, kamu tinggal ya self-service sendiri lah. Sudah ada Google Maps di dalam head unit kamu ini. Jadi udah nggak ribet lagi kalau misalnya kamu mau kemana-mana. Soalnya sekarang tuh enak banget, sudah dibantu oleh Google Maps ada dalam head unit ini. Kita cobain langsung menampilkan si Google Maps tentang Ewok ini guys. Nanti tinggal direction aja, kamu mau arah kemana, nanti disediain sama dia jarak yang tercepat ya. Tuh, dia langsung finding best route tuh guys. Jadi kalau misalnya kamu di ini, nah jadi kita tuh dilengkapi dengan si GPS juga ya di head unitnya ini ya. Jadi bukan cuma head unit aja yang kita pasang, melainkan tuh banyak banget. Jadi kamu tuh memang worth it banget ya guys kalau misalnya ganti head unit kamu tuh menjadi head unit Android. Soalnya yang pertama, kamu tuh dapat Google Maps, terus kemudian maksudnya kamu tuh dapat GPS gitu ya. Terus kemudian untuk sambungan Bluetooth juga ada, terus untuk sambungan USB juga ada di dalam sini. Nah, kalau misalnya ini sudah dilengkapi dengan voice command, kita coba ya. Matikan Bluetooth. Dia langsung otomatis guys, buka Bluetooth. Tuh, sudah seenak ini loh. Kita coba lagi ya. Matikan Bluetooth. Tuh, udah nggak perlu ribet-ribet lagi. Udah enak banget ya pokoknya deh. Ini nanti tinggal start aja. Terus kemudian bakalan ngasih tahu kalian untuk daerah si Ewok ini jalan yang tercepat itu di daerah mana. Seperti ini. Terus kalau misalnya macet-macet juga kelihatan tuh. Nanti kalau misalnya macet kan seperti biasa ya ada warna merah gitu ya. Oke guys, ini karena masih jam kerja kita nggak boleh ke Ewok dulu nih guys. Belum ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, untuk yang lainnya itu juga masih banyak banget. Ya, di depannya ada wallpaper, kalau misalnya kamu ganti wallpaper. Untuk dari settingannya pastinya hal basic yang ada di depan adalah jam, tanggal, hari, ada Bluetooth juga, ada radio. Karena banyak banget nih pertanyaan nih, kalau misalnya kita ganti head unit Android, ini setirnya masih tetap berfungsi atau enggak? Terus kemudian yang ada di speedometer digitalnya masih berfungsi atau enggak? Jawabannya semuanya masih berfungsi ya guys ya. Jadi nggak perlu ribet lagi, ini semua tetap berfungsi semua. Jadi memang nggak ada yang berubah-berubah itu guys, tuh kita lihat nih ya, tuh. Aku pencet back untuk bagian sini, dia tetap masih berfungsi tuh ya. Terus kemudian untuk si untuk si setirnya sendiri itu penampilannya memang sudah keren untuk punyanya si Triton ini. Cuma mungkin kalau misalnya mau lebih bagusin lagi juga ada kita di sini ready stock untuk punyanya Pajero. Oke, seperti ini penampakannya tuh keren banget ya jenisnya. Dan kalian bisa lihat sendiri ini ya, ini merupakan Triton yang paling tinggi kastanya, Triton Ultimate. Ini pokoknya paling keren deh guys, pokoknya paling deh ini deh. Dan aku juga baru tahu ya kalau misalnya Triton itu juga ada putaran FWD-nya untuk di bagian depan dan mirip-mirip seperti Pajero sih ya.
Oke guys, ini untuk Triton Pabosnya sudah selesai. Triton tipe yang ultimate nih guys, tipe yang paling tinggi. Untuk mobil kamu kapan nih guys mau dipasang seperti ini juga. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang sudah nonton video ini. Boleh dong guys dibantu untuk like, comment, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu supaya teman kamu tuh lebih update lagi tentang dunia variasi mobil. Dan aku bakalan nunggu juga untuk aksesoris Triton mobil kamu ya. Bye-bye, ditunggu untuk modifan selanjutnya ya. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. Now think.